Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga hari ini adalah hari yang membawa berkah untuk kita semua. Ya, karena Allah selalu mengingatkan kita untuk sujud kepadanya. Karena kalau kita sujud, itu bumi bersaksi atas zikir yang telah kita ucapkan, sehingga akan memudahkan proses kehidupan kita dan proses berakhirnya hidup kita. Karena dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi, banyak istilahnya orang mati tidak diterima bumi. Itu pernah terjadi dan nyata terjadi. Beda cerita juga buat orang-orang yang sering sujud. Subhanallah, walaupun sudah kembali ke bumi, dikebumikan, itu jasadnya utuh. Ya, itu bagi orang-orang yang sujudnya terjaga, sujudnya dipelihara. Namun bagi orang yang sujudnya susah, enggan, itu tertolak oleh bumi. Ada yang baru digali, setelah kelar digali mayat, jasadnya datang, mau dimasukin, tiba-tiba runtuh tanah semua, menutup lubang itu. Ini kisah nyata. Ada juga ya sudah siap mau dimasukin, lubangnya sudah tersedia, tiba-tiba air keluar. Ini kisah nyata yang memang sengaja orang-orang yang ingin memberi pelajaran kepada kita itu difilmin, ditayangkan di TV. Itu kisah nyata, itu pernah terjadi dan saya langsung lihat. Ada juga pas begitu mau digali tanah buat dia, itu kerasnya bukan main, sampai pindah-pindah tempat. Setelah semua diminta maaf oleh ustadz yang ada di sana dan semua mengikhlaskan, baru bisa digali makam buat orang tersebut, buat jasad tersebut. Ada juga kisah nyata yang memang terjadi. Belum lama pemakaman kelar, tertinggal kunci mobil di dalamnya. Kebetulan yang menurunkan itu adiknya sendiri. Yang meninggal itu kakaknya. Pas begitu digali, diambil kunci mobil, itu mayat sudah tercabik-cabik. Kain kafannya sudah hancur. Dan posisi mayat itu sudah, jasad itu sudah gak karuan. Astagfirullahaladzim. Ini bukan menceritakan suatu hal yang diada-adakan, tetapi ini adalah bukti bahwa malaikat yang menunggu alam barzah itu nyata adanya. Itu nyata adanya. Jadi bagi saudara-saudariku, boleh kita ambil ini adalah sebuah pelajaran, di mana hidup ini adalah sebuah cerita. Dan cerita itu setiap kali diputar, setiap kali diceritakan, itu akan menjadi doa dan sejarah semasa hidupnya. Jadi kita, terutama diri saya mengajak diri saya untuk membuat cerita selama hidup ini menjadi tokoh atau menjadi aktor yang baik. Kita harus menjadi manusia
insan yang baik dan selalu mengajak kebenaran. Untuk saat ini yang belum sholat, karena saya sudah sholat, saya mengingatkan, segeralah sholat. Kalau bisa sebelum azan 15 menit atau 10 menit sebelum azan itu udah di masjid, agar tidak ketinggalan berjemaah. Itu nikmatnya sangat luar biasa. Atau ditambah 2 rakaat sebelum sholat berjemaah. Nanti setelah sholat berjemaah juga ditambah lagi 2 rakaat. Jangan buru-buru bangun, karena akan terasa bedanya. Pasti akan beda rasanya nanti setelah melakukan itu. Ya, sholat jangan ditinggal berjemaah. Saya bisa mengajak karena posisi saya lagi di masjid. Tapi kalau saya lagi sibuk di luar, mohon maaf, setan itu memang menggodanya luar biasa. Ya, kan setan memang diberikan kesempatan untuk menggoda manusia dari jalan Allah. Depan, belakang, kanan, kiri itu siap menjaga. Bahkan langsung menusuk dengan bisikan fi sudurinas, ke dalam dada manusia. Ya. Makanya surah terakhir di dalam Al-Quran itu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada yang mengurus manusia. Karena manusia itu sendiri bisa bekerja sama dengan setan, karena setan membisikkan hal-hal yang buruk terhadap manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada yang mengurus manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Karena banyak manusia merasa dirinya itu raja, merasa dirinya itu paling mulia, paling ditakuti. Itu sifat manusia yang memang sudah diberikan. Apalagi ditambah bisikan, itu melekat pada diri kita. Ilahinas, kita berlindung kepada Ilahinas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang mundur maju. Ini bisikan mundur maju ini terus menerus. Tetapi ada kalanya di mana bisikan itu hilang. Karena apa? Karena Allah menjaga. Karena malaikat menjaga. Jangan dianggap orang yang udah rajin ibadah jauh lebih tenang. Enggak juga. Bahkan malah ujian itu jauh lebih berat. Yuk, mumpung ujian kita semua masih pada sedikit-sedikit, belum tingkatan tinggi, yuk kita belajar untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Ujian-ujian itu harus kita lewati, harus kita tameng diri kita, harus kita perisai diri kita, iman kita, hati kita, kolbu kita, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan ini kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan dari semua itu. Ya, kita di sini semua punya apa? Punya kendala. Kendala itu ya tentang hidup ini. Karena adanya kita lahir di bumi, ya kendala lah kita. Karena memang semua manusia yang tercipta di bumi ini awalnya itu karena ada kendala. Sampai-sampai malaikat pun mengatakan manusia itu kalau diciptakan nanti akan menumpahkan darah, berbuat kerusakan di muka bumi ini.
Kita harus berpikir, kok Allah tetap menciptakan kita sebagai khalifah? Karena apa? Karena rasa cinta Allah, ampunan Allah itu jauh lebih besar. Dan Allah bertujuan menciptakan kita bukanlah dengan hal yang sia-sia. Ayo kita menangkan Allah. Kita buktikan bahwa kita itu mampu mengalahkan makhluk-makhluk Allah yang menentang Allah tentang penciptaan manusia. Apalagi makhluk Allah yang mau menyesatkan manusia. Dia makhluk Allah. Setan itu makhluk Allah. Iblis itu makhluk Allah. Kita menangkan Allah. Yuk kita bela Allah dari setiap godaan-godaan yang diterpa kepada kita. Bismillah. Insya Allah. Walaupun kita tidak sempurna, kita makhluk yang lemah, tetap terus ya, bocor poles lagi, bocor tambal lagi ya, pecah retak ditambah lagi, sobek jahit putus sambung. Yuk, harus itu yang harus kita lakukan. Kita harus kerja, kita harus usaha untuk memperbaiki diri kita, karena tidak ada manusia sempurna. Dan saya tidak merasa orang baik, tidak mengaku bahwa diri saya adalah orang baik. Saya begini bukan langsung tiba-tiba seperti ini. Saya selalu berpikir, dan saya takut taubat saya tidak diterima oleh Allah SWT. Saya orang yang gak baik. Makanya saya selalu mengingatkan. Semoga dengan mengingatkan itu menjadikan suatu ladang amal buat saya, menjadi nilai tambah buat saya, sehingga nanti ketika hari hisab, timbangan kebaikan saya jauh lebih banyak dibandingkan keburukan saya. Itu yang saya harapkan. Dan saya mengharapkan semoga taubat saya diterima, segala amal saya dicatat oleh Allah SWT sebagai timbangan yang berat nanti. Yuk segera fas'au-ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Jangan tunda-tunda ya. Buat yang muda-muda di atas umur 20 tahun, segera. Sayang sama orang tua, ingetin orang tua. Sayang sama adik, ingetin adik. Sayang sama kakak, ingetin kakak. Tetapi ingat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa ahli itu yang kedua, tapi ku anfusakum dulu. Diri kita dulu, kita pondasi yang kuat. Ya. Semangat. Surah 66 ayat 6 At-Tahrim. Ya. Yuk sama-sama kita istiqomah. Yuk sama-sama kita gigih, kokoh untuk berusaha, bekerja, memperbaiki diri kita, memperbaiki keturunan kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki lingkungan kita, dengan mengawali perbaiki apa yang ada pada diri kita. Astagfirullahaladzim, bukan pamer. Ya Allah, maafkan hamba, maafkan juga orang-orang yang salah berpikir tentang hamba, maafkan hamba dan orang-orang semua yang ada di sekeliling hamba, baik yang jauh maupun yang dekat, saudara-saudara hamba. Ya Allah, terima taubatnya, berikan hidayah kepadanya, kumpulkan kami semua ya Allah di surgamu nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikan kelancaran kepada kami, keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, utamakan Allah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.